Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwatillah jamaah ibadah Jumat Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memanjangkan umur kita, memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kedudukan kita di sisinya sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang beriman, dan sebagai orang yang beramal. Karena Allah akan mengangkat derajat kita, meninggikan kedudukan kita itu dengan iman, dengan ilmu, dan dengan amal. Oleh karena itu jangan pernah bosan meningkatkan iman kita. Jangan pernah bosan meningkatkan ilmu kita, dan jangan pernah bosan meningkatkan amal. Di antara amal yang harus kita lakukan adalah berzikir dan berdoa. Maka tema khutbah pada siang hari ini adalah zikir dan doa agar dilunasi hutang, agar dikayakan, dan agar dibebaskan dari kemiskinan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang tidur agar dilunasi hutang, agar dikayakan, dan agar dilepaskan dari segala bentuk kemiskinan adalah Allahumma Rabbas samawati sab'a, ya Allah Rabb langit-langit yang 7, wa Rabbal arsyil azim, dan Rabb arasy yang sangat agung. Rabbana wa Rabb kulli syai'in, ya Allah ya Tuhan kami, Rabb segala sesuatu. Faliqul hubbi wan nawa, Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah. Kemudian wa munzil tamrah wal injil wal furqan, serta Rabb yang menurunkan kitab Taurat, yang menurunkan kitab Injil, dan yang menurunkan kitab Al-Furqan, yaitu Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai'in, ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu ya, dari segala macam keburukan, segala sesuatu ya. Anta akhidun binasiyati, di mana engkau yang memegang ubun-ubunnya. Jadi semua manusia ya, semua makhluknya, baik yang berbuat baik maupun berbuat jahat, baik yang memberikan kebaikan maupun memberikan keburukan, itu ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan oleh anak itu maka kita berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan semua makhluknya yang ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma antal awal falaisa ya syai'un qablaka. Engkau adalah yang awal, tidak ada sesuatu sebelum engkau.
Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un. Dan engkau adalah yang paling akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Wa anta adh-dhahir falaisa fawqaka syai'un. Dan engkau adalah yang zahir, yang nyata, yang nampak, maka tidak ada yang sesuatu yang di atasmu yang nampak. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Engkau adalah yang maha batin, ya, maka tidak ada selain engkau sesuatu. Maka kemudian ikdi anna ad-dain, ya Allah, lunaskanlah hutang kami. Ya. Kemudian wa'idna minal faqri, dan berilah kami, ya wa'agnina minal faqri, berilah kami kekayaan sehingga kami terlepas dari kefakiran, terlepas dari kemiskinan. Jadi zikir yang panjang itu ternyata mengawali daripada doa yang singkat. Tapi walaupun singkat ternyata padat. Kita memohon kepada Allah, pertama, dilunasi semua hutang. Yang kedua, dilepaskan, dibebaskan dari segala macam bentuk kefakiran atau kemiskinan dengan cara dikayakan Allah. Karena Allah yang menjadikan manusia kaya, Allah yang menjadikan manusia cukup, Allah yang menjadikan manusia mati, Allah yang menjadikan manusia hidup, Allah yang menjadikan manusia tertawa, dan Allah yang menjadikan manusia menangis. Kenapa? Karena gerak dan nafas yang ada di tangan Allah. Bahkan sampai ubun-ubunnya pun ada dalam genggaman tangan Allah. Kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh takabur ketika kita sedang jaya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga lewat doa ini. Kemudian faedah zikir dan doa ini adalah, pertama, awali doa sependek dan sesingkat apapun dengan zikir. Kenapa? Karena doa dan zikir tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, doa tanpa zikir seperti sholat tanpa khusyuk, sia-sia dan hampa nilai. Yang ketiga, doa adalah inti ibadah, tidak hanya sekedar permohonan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah. Doa itu sejatinya adalah inti ibadah. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, ya, hadisnya kemudian sahih. Yang kedua, ya, bahwa hati yang lalai dalam berzikir itu penyebab tidak mustajabnya doa. Jadi ketika berdoa kita awali dengan zikir, dan zikirnya juga harus khusyuk sebagaimana sholat kita. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ilamu, kalian harus tahu, annallah, bahwasanya Allah itu la yastajibu du'aan, ya, min qalbin ghafil lahid. Allah itu tidak akan mengabulkan doa ya orang yang hatinya lalai lagi kemudian abe. Inilah ya pentingnya kita berdoa, dan ini jelaskan ya dalam hadis riwayat Tirmidzi, kemudian dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Dan kemudian Allah berfirman, wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan, ya, kemudian wa khifatan, kalian harus berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah itu di dalam dirimu, dalam hatimu. Dengan apa? Dengan rendah diri dan kemudian rasa takut. Wadunal jahri minal qaul, tidak pula keras-keras, tidak pula kencang-kencang. Bil ghudwi wal asr, dan kamu lakukan bukan hanya pagi saja, tapi juga petang. Setiap detik, setiap saat kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wala takun minal ghafilin, dan kamu jangan termasuk orang yang lalai. Di antaranya ketika berdoa, jangan lupa kita awali dengan berzikir kepada Allah. Ini Al-A'raf, ya, ayat 205. Kemudian Ibnu Qayyim berkata bahwa doa adalah obat yang paling bermanfaat. Jadi tidak ada obat yang lebih bermanfaat, lebih baik, lebih dahsyat daripada yang namanya doa. Kenapa? Karena yang bikin penyakit itu Allah, yang bikin obat juga Allah. Allah tahu penyakit apa dan Allah tahu apa obatnya. Maka doa itulah ya obat yang paling bermanfaat. Dan doa itu musuh dari segala macam bencana. Bencana itu tidak akan menimpa kalau kita rajin berdoa. Kemudian dalam waktu yang sama, bencana itu bisa ditolak, bisa dicegah, penyakit bisa disembuhkan. Bahkan kemudian bencana itu ya bisa ditolak oleh doa ketika turunnya, dan bisa diangkat
bahkan bisa diringankan apabila bencana itu turun. Ini luar biasa doa itu. Bahkan pada puncaknya, wa huwa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi ketika yang namanya Israel itu dirudal oleh Iran, kemudian ternyata bahwa sebelum rudal itu dilepaskan, itu para ulama berdoa supaya rudal itu tidak bisa dideteksi oleh senjata atau alat perang yang paling canggih sekalipun. Inilah. Jadi sebenarnya bukan rudalnya yang canggih, tapi doanya yang luar biasa. Jadi doa orang yang beriman tidak bisa dikalahkan oleh senjata apapun yang paling canggih. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yakini bahwa Allah Maha Esa dalam kepemilikan, Allah Maha Esa dalam kekuasaan atas semua makhluknya. Kemudian tidak meninggalkan hutan. Jadi zikir dan doa ini mengajarkan bahwa setiap kita orang Islam yang beriman jangan sampai meninggalkan hutang sebelum tidur. Usahakan sebelum tidur kita sudah tidak punya utang. Kenapa? Karena tidur itu saudaranya mati. Bisa jadi setelah tidur tidak bangun lagi. Berat kalau kita kemudian mati meninggalkan hutang. Kemudian segera lunasi, jangan ditunda-tunda, apalagi kemudian sampai dibawa mati. Kenapa? Kata Rasul mengingatkan, nafsul mukmin mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Yang namanya seorang mukmin itu masih tergantung, tertahan dengan utangnya sampai utangnya dilunasi. Bayangkan, sebanyak apapun amal kita, sehebat apapun kebaikan kita, kalau kemudian kita mati meninggalkan hutang, maka kebaikannya, amal kita tergantung, tidak akan diberikan pahala kebaikannya oleh Allah selama hutangnya belum dilunasi. Oleh karena itu hutang itu sebaiknya pertama dilunasi sebelum tidur. Yang kedua, istri kita, anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita kasih tahu bahwa kita tuh punya utang. Jangan sampai kita mati bawa utang. Kemudian yang selanjutnya, Nabi berkata, madul ghani dzulmun. Orang kaya, dia punya utang dan mampu bayar utang, tapi kemudian tidak mau membayarnya, itu adalah dzulmun, salah satu bentuk kezaliman yang harus dijauhi. Ini nasihat Rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, ini pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, ada 3 hal yang jangan sampai kamu akhirkan, jangan sampai kamu tangguhkan, jangan sampai kamu tunda-tunda. Apa itu? As-salatu idza atat. Salat kalau sudah datang waktunya jangan ditunda-tunda. Ketika rapat langsung skor, langsung rapat, langsung salat. Yang kedua, wal janazah idza hadara. Kemudian jenazah apabila sudah hadir untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolati, segera dikubur, jangan ditunda-tunda. Dan yang terakhir, wadain ila mahalli. Dan hutang kalau sudah jatuh tempo maka segera bayar. Itulah zikir dan doa. Zikirnya panjang, doanya sedikit, tapi erat kaitannya dengan kehidupan kita, erat kaitannya dengan utang, erat kaitannya dengan kekayaan, dan kemudian erat kaitannya dengan kemiskinan yang kita semua tidak mau hidup dalam kondisi. Kita ingin kaya tanpa hutang. Kita ingin kaya, benar-benar kaya dan terbebas dari kemiskinan. Setiap kebutuhan, insya Allah kita bisa memenuhinya. Setiap kebutuhan, insya Allah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla lewat zikir dan doa ini. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila kesalahan-kesalahan. Aku lupa
hadza wa astaghfiru lakum wal afu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana afrigh sabra wa tawaffana muslimin rabbana afrigh sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya Allah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah.